Jadi tegasnya Bapak mengatakan bahwa yang dinyatakan Kaligis tidak benar. Kalau saya mau katakan dengan bahasa yang kasar, tidak benar. Tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Baik Pak, saya ada Kaligis di sini. Boleh saya bicara Pak? Sangat boleh. Cuma Ya. saya mau bilang ke Pak pemirsa bahwa dunia ini kecil banget. Kita bergunjing di sini, Bogota mendengarnya. Silakan. Pak Michael, waktu saya datang, Bapak bilang jam 9, Bapak saya tunggu di hotel, orang Bapak mau datang. Tidak datang. Kemudian jam 12 saya datang kepada Bapak. Bapak juga anak Tuhan, Pak. Bapak bilang jam 2 kita makan siang. Tunggu di depan Pan American, restoran kecil. Bapak tidak datang, saya tunggu sampai jam 3. Kemudian jam 3 saya datang kepada Bapak, Pak. Pak, kenapa? Karena Bapak bilang, Nasarudin waktu itu check up. Ada Bapak, anak buah Bapak tulis namanya. Kemudian nanti malam, Bapak mau datang ke hotel saya jam 5 sampai jam 7, Pak. Kemudian Bapak tidak datang. Saya langsung ketemu. Begini aja, Pak. Kita sumpah. Ya. Kalau misalkan saya bohong, saya mati hari ini, Pak. Tapi kalau Bapak bohong, Bapak tidak selamat 7 turunan. Saya tulis surat kepada Bapak. Bapak bohong, Pak. Bapak bilang anak Tuhan. Padahal saya juga anak Tuhan, Pak. Siapa mati duluan? Kita sumpah aja, Pak. Jangan bohong, Pak. Iya. Baik. Saya tulis surat kepada Bapak melalui Cesar. Bahwa Bapak bohong. Bapak ambil barang dari klien saya. Bapak tidak kembalikan. Itu aja. Iya. Baik. Saya sumpah, Pak, ini. Ini semua dengar. Iya. Pertama bohong jam 9. Kedua, tunggu di hotel, di restoran di depan Pan American. Saya tunggu sampai jam 3 Bapak tidak datang. Iya. Ya, Pak. Baik. Jangan begitu, Pak. Bapak ini duta besar. Di mana kehormatannya kalau ini aja bohong? Iya. Baik. Memang saya mengaku bahwa Bapak bilang mau datang ke hotel saya, benar nggak, Pak? Jam 5 sampai jam 7. Dia udah dengar. Iya. Silakan Pak Dubes. Ya, apa yang dia katakan bahwa saya janji untuk bertemu dia itu memang benar. Ya, itu betul. Tapi Bapak tidak datang, kan? Saya harus mengakui. Enaknya Tapi saya ngomong tidak lakukan itu dan saya selalu memberitahukan bahwa saya tidak, karena saya sedang mengadakan pertemuan-pertemuan dan dia bilang saya bisa memaklumi. Oleh karena itu saya katakan tidak bisa dan malam harinya memang saya juga Bapak bikin beritahukan. keterangan pers, saya tidak ketemu Nasarudin. Saya ketemu 3 kali, Pak. Saya kira, saya tidak tahu. Pak Dubes, ini muka saya siapa yang kira, bohong. Pak Dubes, ini jarak terlalu jauh. Dua-dua mengatakan Bapak salah satu. Dosanya loh, karena Bapak bohong. Salah Saya satu. juga tanggung dosa bohong. saya. Itu aja. Jadi mana yang benar? Saya kira dua-duanya juga berani Saya bersumpah. dari Bapak, Pak. Enggak, dua-duanya. Dibohongin, orang tua dibohongin. Iya. Nggak malu nanti kalau ketemu saya, Pak. Iya, Saya restoran. saja bertemu. Ya, Bapak janji di restoran, kenapa Bapak tidak datang? Enggak, saya kira nggak usah kita perpanjang. Dua-dua merasa benar. Dua-dua saling bilang bohong. Bukan, Padahal Pak. Saya tuannya tulis surat sama. dia bahwa dia bohong, Pak. Ada surat saya. Baik, Pak. Iya. Pak Dubes, terima kasih Ada atas surat saya, tanggapannya. ada. Saya tidak mau memperpanjang ini. Iya. Dan penjelasan Bapak saya sudah kasih kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Michael. Saya sekarang mau ke Partai Demokrat Pak Deddy Kailimang. Gimana Pak Karli? Pak Deddy mungkin punya pandangan terhadap kasus Banggar ini atau kasus Nasarudin yang merembet ke Banggar. Iya, jadi saya rasa saatnya sekarang ini ya entry point yang bisa digunakan untuk membongkar kasus Banggar ini. Karena saya yakin bahwa saja kasus Nasarudin ini sudah dideteksi dari sejak beberapa tahun yang lalu. Ya, terbukti dari 28 ada juga kasus segala macam. Jadi saya rasa semua data-data. Siapa yang mendeteksi? KPK. Dan saya yakin bahwa KPK sudah punya data-data ini. Saya yakin. Jadi kita harus sama-sama sekarang di sini untuk mendukung KPK untuk bisa membongkar ini semuanya.
Ya, jadi saya mau melihat dalam hal ini bahwa saja di tangan KPK menurut perkiraan saya ada 40 lebih. Ya. Calon-calon tersangka. Ya, ini perkiraan saya kalau saya gambarkan tadi diskusi baik dengan LSM bahwa saja ada. Kalau dilihat Banggar 80 sekian, ya kita ambil aja setengahnya kira-kira. Ya, jadi ini harapan kita sebenarnya bahwasanya ini bagaimana kita mendukung KPK untuk membongkar Banggar ini. Ya, kejahatan-kejahatan yang ada di Banggar. Ya. Jadi yang kedua, kita juga harus melihat bahwa saja kenapa dari dulu Komisi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di bumi hanguskan oleh DPR. Ini satu pertanyaan. Di bumi hanguskan gimana? Dicabut undang-undangnya, baru dimasukkan di undang-undang KPK hanya satu pasal. Tidak ada peraturannya lagi yang untuk turunannya tidak ada lagi, dihapus, dibubarkan komisi tersebut. Ini kenapa? Semua tidak mau pejabat ini untuk melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan KPK sendiri ini tidak bisa melakukan hal ini secara benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena banyak kelalaian-kelalaian yang tidak dideteksi oleh KPK sendiri. Jadi sebaiknya ya kita hidupkan kembali ini komisi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini kita harus. Kalau tidak, maksudnya undang-undangnya ditimbulkan lagi. Ditimbulkan lagi. Lah DPR lagi dong. Ya ini harus DPR ya. Kalau dia benar-benar mau ya dan menginginkan ya adanya suatu pemerintahan yang bersih, dia harus timbulkan ini lagi. Karena kalau tidak, ini KPK sendiri tidak efektif, udah kewalahan untuk mendaftar ini. Ya. Tapi usul Pak Deddy susah juga itu. Ya, jadi saya harapkan sekali bahwa saja kita sama-sama elemen bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia untuk membantu KPK memberantas mafia. Ya ini mulai dari WAOD. WAOD sendiri sudah ngomong kan di DPR ini. Ya sudah ngomong dia bahwa saja ada mengenai daftar dana penyelesaian infrastruktur daerah DPID. Ini udah ada semua. Itu berapa puluh miliar ini yang bisa dipindah-pindahkan, yang sudah diputuskan menurut berita ini, yang diputuskan di dalam satu keputusan kemudian bisa berubah. Ini kan perubahan tersebut adalah satu kejahatan juga. Baik, pemirsa, barusan saya minta Pak Deddy sebagai ketua bidang hukum DPP Demokrat. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita teruskan acara kita. Sekarang giliran orang-orang Banggar saya kepingin tahu. Tapi katanya ada operator juga di ruangan ini. Ibu yang berbaju hijau. Ibu yang disebut oleh Pak Sebastian tadi sebagai operator. Apa ada? Udah pulang? Ada yang perlu Ibu sampaikan? Duduk aja ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Karni. Soalnya cuma saya yang berbaju hijau. Apa salah orang? Enggak. Ibu ada kaitan dengan kasus Wisma Atlet? Ya, mengenai tema malam hari ini Ya. tentang kepulangan Nasruddin dan memberantas mafia anggaran. Perlu saya sampaikan sebagai anak bangsa. Oh jangan, saya cari operator Bu. Saya mungkin pengalaman kemarin yang terjadi mengenai yang Pak Amir Samsudin. Ya saya paham sekali mengenai masalah penganggaran. Bukan, yang saya minta yang terlibat di dalam kasus Nazarudin. Bukan yang terkait.
Bagaimana Ibu ketahui tentang anggaran? Saya ada informasi tadi di SMS saya Bahwa dari Sebastian juga ya menyambung SMS Bapak tadi itu. Tapi kalau diperkenankan, apa yang Ibu mau sampaikan? ada kaitannya dengan penganggaran yang dilakukan oleh birokrasi DPR dari satuan 1 sampai ke satuan 3. Maksudnya? Artinya, sebenarnya dari awal kita tidak pernah membahas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Unified Budget atau anggaran yang berbasis kinerja. Nah, ketika anggaran berbasis kinerja itu melibatkan semua pihak yang tadi sudah dijelaskan. Akan tetapi, dengan yang disampaikan oleh pengamat parlemen tadi, saya mau tindak lanjuti. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kasus Nasruddin ini cuma disebut besar, tetapi cuma salah satu kasus yang ada di beberapa departemen yang disebutkan tadi. Sebenarnya, hampir di semua kementerian, masalah yang terjadi seperti Nasruddin, sampai sekarang itu masih terjadi, Pak. Jadi dikenal dengan Mr. 5%, Mr. 8% sampai 15%, tergantung bagaimana posisi bargaining teman-teman yang ada di DPR, tentunya melibatkan semua fraksi, sebisanya bermain, karena birokrasi itu mengusulkan anggaran berbasis kinerja dengan kepentingannya, akan tetapi posisi bargaining birokrasi itu tidak akan kuat ketika tidak disetujui sampai satuan 3 oleh teman-teman di DPR. Artinya, saya mengoreksi ke sini karena tidak ada gunanya Nasruddin di penjara ataupun teman-teman yang terlibat di penjara kalau sistem yang ada tidak dirubah. Itu maksud saya. Jadi, kemudian yang saya mau singgung lagi, independensi dari KPK itu bukan cuma secara struktural. Artinya orang-orang yang menggerakkan KPK juga itu harus independensi. Jadi di sini saya berharap semoga tidak ada pimpinan KPK ke depan yang dilolos-loloskan oleh pansel, tidak lagi menemui bendahara partai atau orang DPR di rumahnya dengan waktu yang sudah tengah malam. Apapun alasannya, begitu. Baik, nama Ibu Terima siapa? kasih. Saya Darmawati Dareho yang kemarin kita sharing, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Ari Azhar. Bapak katanya bekas Ketua Badan Anggaran DPR. Sekarang Wakil Ketua Komisi 11 Keuangan Negara. Di Badan Anggaran ikut juga? Tidak ikut lagi. Jadi mantan 5 tahun Ketua lalu Badan Bapak ada di situ? Ya. 5 tahun, 3 tahun lah ya. Saya sebelumnya Wakil Ketua Panitia Anggaran pada periode lalu. Itu mulai tahun 2008. Ketua Badan Anggaran itu sejak 2009 yang lalu sampai 2010. Baik. Bagaimana dengan tuduhan dari berbagai pihak dari tadi Bapak dengar, ada Talang, ada Ibu itu lagi barusan, bahkan dari kawan-kawan dari partai sendiri, termasuk Dedi Kailimang tadi, Amir Samsudin, bahwa sumber penyakit Republik ini di anggaran. Bapak pernah jadi wakil ketua. Di anggaran itu satu-satunya RUU yang tidak bisa diajukan oleh DPR adalah APBN. Itu oleh pemerintah. Jadi tadi sudah disebut mulai dari awal perencanaan musrembang kabupaten, provinsi, nasional, dan juga kemudian ada anggaran kementerian lembaga. Itu semua masuk yang kemudian tadi siang dipidatokan oleh Presiden untuk tahun 2012. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak JK itu, untuk anggaran belanja pegawai itu tidak bisa dibuat apa-apa. Ya, Pak JK kan udah menunjuk yang mana yang bisa dimainkan. Yang bisa dimainkan belanja itu barang, menurut saya itu jauh. Belanja barang pun itu menurut saya ada sebahagian yang bisa dimainkan, ada yang tidak. Tetapi belanja proyek, belanja modal,
kunci belanja modal itu adalah di tender, Pak. Bagaimana kalau tendernya dari perencanaan pun sudah tahu pemenangnya? Karena itu mesti ada dua pihak, DPR dan pemerintah. Ya jelas, Pak. Makanya Wafid Yang dulu kemudian dimenangkan di tender itu. Jadi tidak bisa satu pihak saja. Dua pihak ini bertemu di tender dan bisa saja dibuat direkayasa dan apanya sehingga si perusahaan X terpilih mengerjakan proyek itu. Dan komisinya udah dititipkan ke perusahaan X itu. Mungkin. Dan yang KPK bisa lakukan kan kalau tertangkap tangan. Jadi yang tadi disebut 5%, 15%, berapa persen itu kan cuma asumsi saja. Yang benar lebih dari itu.